warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak kelas 9, kita bertemu di materi kita yang kedua, yaitu teks cerita pendek atau yang biasa kita sebut dengan teks cerpen. Nah, hari ini adalah pertemuan kita di teks cerpen yang pertama. Jadi dimohon diperhatikan akan ada pengertian, struktur, kaidah, contoh, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan awal mula kita pembelajaran teks cerpen. Nah, nanti akan ada beberapa tugas yang saya berikan. Seperti biasa, tempat pengumpulannya sudah saya sediakan dan tata caranya sudah saya berikan. Nanti coba diperhatikan, dan Budita harap video ini didengarkan karena ada suaranya ya, sehingga jika ada yang kurang jelas baru bisa ditanyakan ke Budita lewat Japri. Begitu saja ya. Oke, silahkan disaksikan video yang akan saya sampaikan. Jika ada yang kurang jelas boleh ditanyakan, dan Budita minta tolong tetap di rumah karena pandemi masih ada. Stay safe untuk kalian semua dan untuk saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang di materi kita yang kedua, yaitu menyusun cerita pendek atau yang lebih akrab kita dengar dengan sebutan cerpen. Nah, video ini ada suaranya, jadi Budita minta tolong untuk didengarkan baik-baik agar kalian bisa mendapatkan penjelasan secara utuh dan lengkap. Budita mohon jangan di-skip agar materinya tidak ketinggalan ya. Kita geser ke slide yang selanjutnya. Nah, hari ini seperti yang tadi Budita ucapkan di pembukaan video ini, kita akan membahas tentang pengertian, struktur, dan unsur pembangun teks cerita pendek atau kaidah dari teks cerita pendek. Kita mulai dari pengertiannya ya. Nah, pengertian teks cerpen. Teks cerpen adalah teks yang melukiskan suatu kejadian yang terjadi dalam kehidupan manusia secara ringkas dan jelas. Teks cerpen dapat bersifat fiksi, atau kejadian khayalan atau imajinasi, atau non-fiksi yang berdasarkan dengan kehidupan nyata. Biasanya ketika kita selesai membaca cerpen, maka kita bisa menemukan hal yang menarik yang terkandung di dalam cerpen tersebut. Hal yang menarik itu sesuatu hal yang berkesan, mungkin ceritanya menyenangkan, mengharukan, atau mungkin membuat kita menjadi seseorang yang terinspirasi dari cerita tersebut. Banyak hal ya. Hal tersebutlah yang berkesan untuk kita. Cerpen mempunyai beberapa ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, tulisannya singkat, padat, dan jelas. Kedua, tidak lebih dari 10.000 kata atau 10 halaman. Ketiga, menceritakan tentang kehidupan sehari-hari dari seorang tokoh. 4, habis dibaca dalam sekali duduk. 5, masalah yang diperhatikan adalah masalah utamanya saja. 6, penokohannya sederhana, tidak terlalu mendalam. 7, memberikan kesan mendalam bagi para pembacanya. 8, alurnya tunggal dan lurus. 9, tokoh yang ada mengalami konflik hingga menemukan solusi. Jadi cerpen ini bukan seperti novel, di mana novel bisa sampai beratus-ratus lembar, harus dibawa pulang, harus beberapa hari dibacanya, tetapi kalau cerpen tidak. Jadi kamu sekali duduk di perpustakaan 1 atau 2 jam, maka cerpen ini akan sudah selesai dibaca. Kamu juga sudah tahu makna atau pesannya, dan juga kamu akan mengetahui bagaimana sih cerpen ini, apakah fiksi atau non-fiksi. Kita geser ke slide yang selanjutnya. Nah, ada unsur pembangun dari teks cerpen. Unsur pembangun teks cerpen itu ada 2, ada unsur intrinsik, ada unsur ekstrinsik. Kita mulai dari unsur intrinsik cerpennya dahulu. Unsur intrinsik cerpen dimulai dari tema. Jadi tema itu berbeda dengan judul ya nak ya. Kalau tema itu adalah garis besarnya, garis besar dari segala hal yang ingin diceritakan. Kalau judul adalah pengembangan dari tema tersebut.
Jadi misalnya temanya tentang kekeluargaan, kamu bisa membuat judul Ayahku Hebat, Ibuku Pahlawanku, atau Keluarga Cemara, apapun itu. Jadi tema merupakan gagasan utama atau ide pokok yang mengarah kepada judul dan selanjutnya digunakan untuk merencanakan isi dari cerpen. Kemudian ada alur atau plot, adalah rangkaian kejadian dalam cerita yang disusun sebagai urutan bagian-bagian dalam isi cerita. Nah, alur atau plot ini ada alur maju, ada alur mundur, atau alur campuran. Tetapi Bu Rita di sini hanya menjelaskan dua alur, alur maju dan alur mundur. Jadi nanti kalian bisa menggunakan salah satunya atau dua-duanya. Bisa dikombinasikan seperti itu ya. Alur maju yaitu urutannya mulai dari peristiwa awal sampai dengan akhir secara runtut. Sedangkan alur mundur adalah kebalikannya, dimulai dari akhir baru kemudian digeser ke awal. Yang ketiga ada tokoh dan penokohan. Tokoh itu orang yang bermain, penokohan adalah karakternya. Ada berapa karakter? Di dalam teks cerpen tentunya ada 3 karakter. Yang pertama antagonis, yang kedua protagonis, dan yang ketiga adalah tritagonis. Jadi diingat, tokoh itu adalah orang yang bermain atau orang yang berperan, sedangkan penokohan adalah sifatnya. Jadi si A sifatnya bagaimana, si B sifatnya bagaimana, dan si C sifatnya bagaimana. Ada 3. Kalau antagonis itu jahat, kalau protagonis itu baik, kalau tritagonis itu netral. Jadi tidak memihak kepada siapapun dan tidak menunjukkan sifat yang menonjol jahat ataupun baik. Yang keempat ada latar. Nah, latar adalah keterangan yang berhubungan dengan waktu, berhubungan dengan tempat, dan berhubungan dengan suasana. Kalau waktu bisa pagi, sore, petang, malam, dini hari. Kalau tempat ya di sekolah, di rumah, di satu ruangan, di satu taman. Tapi kalau suasana itu adalah semangat, sedih, senang, bahagia, terharu, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada sudut pandang. Nah, sudut pandang ini berhubungan dengan cara pandang pengarang terhadap cerita yang ditulisnya. Sudut pandang ini juga ada beragam. Bu Dita di sini menjelaskan ada 3 sudut pandang yang biasa digunakan oleh pengarang. Yang pertama, pengarang sebagai orang pertama ditandai dengan adanya tokoh aku. Yang kedua, pengarang sebagai orang kedua yang ditandai dengan nama tokoh sebagai pelaku sampingan. Contoh, tokoh utamanya menggunakan kata ayah. Kemudian tokoh keduanya menggunakan kata aku. Tapi akunya tidak ditulis dengan bahasa aku, ditulis dengan sebagai aku adalah anaknya bernama Dina. Lah, Dina ini adalah tokoh sampingan dari tokoh utama yang tadi dibahas yaitu ayah. Artinya pengarang di sini memposisikan dirinya sebagai tokoh kedua. Yang selanjutnya adalah penggunaan sebagai orang ketiga. Jadi pengarang memposisikan dirinya sebagai orang ketiga, yaitu orang yang hanya menceritakan saja berdasarkan pengalaman kisah nyata atau fiksi, atau hanya imajinasi pengarangnya. Jadi pengarang tidak masuk sama sekali, dia menggunakan tokoh-tokoh dengan nama-nama yang lainnya, yang dia gunakan sesuai dengan apa yang dia mau. Begitu, jadi dia berada di luar cerita, hanya menulis saja. Selanjutnya ada amanat atau pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca. Jadi setiap cerita pasti ada pesan yang ingin disampaikan. Oke, unsur intrinsik kita sudah selesai, kita geser ke unsur ekstrinsik. Balik lagi. Unsur ekstrinsik ada berapa? Ada banyak. Yang pertama kita mulai dari latar belakang masyarakat, yaitu berhubungan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi cerpen yang berasal dari lingkungan masyarakat. Latar belakang ini dipengaruhi antara lain, 1. Ideologi. Apa sih ideologi? Ideologi adalah pemikiran atau sudut pandang dari penulis itu berasal.
Contoh, misal penulis itu berasal dari orang Jawa, maka dia akan menggunakan eh, cerita-cerita atau kebiasaan-kebiasaan orang Jawa yang biasa ia terapkan di kehidupannya, maka ia pun akan membawa kebiasaan-kebiasaan itu di dalam ceritanya juga. Jadi kalau orang Jawa itu biasanya ada kebiasaan di mana kalau seseorang makan sambil berjalan nggak boleh, artinya pamali. Nah, bisa jadi kebiasaan itu akan ia bawa di dalam cerpen yang ia tulis. Kalau dia orang Bali, maka dia mungkin membawa kebiasaan-kebiasaan di mana dia menghargai sesama ciptaan Tuhan Yang Maha Esa termasuk hewan. Maka mungkin dia akan membawa kebiasaan tersebut yang suka memberi makan atau berbagi makanan dengan hewan ke dalam ceritanya. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang ada di dalam kehidupan bermasyarakatnya ia bawa di dalam cerita tersebut. Itu namanya ideologi. Yang kedua, ada kondisi politik. Kondisi politik suatu negara asal penulis juga memengaruhi hasil penulisan dan karya sastra. Karena mungkin pada saat menulis sedang ada kemerosotan ekonomi, sedang ada perang, dan lain sebagainya. Jadi rasa-rasa tersebut akan ia keluarkan juga di dalam penulisan cerpennya. Kemudian kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi juga mempengaruhi sebuah karya sastra dari segi komunikatif atau penjualan. Nah, selanjutnya ada kondisi sosial. Kondisi sosial yang dimaksud adalah kondisi masyarakat di mana penulis berasal. Apakah berasal dari negara maju, negara berkembang, atau negara yang sedang mengalami masalah atau konflik perang. Selanjutnya ada biografi. Biografi ini berhubungan dengan riwayat hidup seseorang atau perjalanan hidupnya seseorang. Hal-hal seputar kehidupan yang berkaitan dengan penulis tersebut. Mulai dari keluarga, karir, ekonomi, bahkan riwayat pendidikan penulis. Kalau kalian sering ke perpustakaan atau sering mengunjungi toko buku, kalian pernah melihat satu buku atau tidak asing dengan satu buku yang berjudul biografi, entah biografinya tokoh-tokoh negara atau biografi tokoh-tokoh nasional. Saya ambil contoh biografi yang sedang booming beberapa tahun belakangan adalah biografinya Bapak B.J. Habibie, di mana di situ dituliskan riwayat hidupnya Bapak B.J. Habibie mulai dari keluarganya, karirnya dia, sampai akhir hayatnya dia, di mana itu sangat menginspirasi orang. Nah, biografi itulah yang dimaksud dengan riwayat hidup atau cerita hidup dari seorang tokoh. Itu yang sering kita jumpai juga, tetapi biasanya kalau biografi karena dia lebih panjang menceritakannya, lebih banyak kita temui dalam bentuk novel. Kalau cerpen biasanya kita hanya menemui tentang salah satunya saja, menceritakan tentang apa itu, entah keluarganya saja atau karirnya saja, tidak sampai lengkap detail keseluruhannya. Yang ketiga ada nilai-nilai. Ini berhubungan dengan segala sesuatu hal yang berbau moral, agama, sosial yang ada di kehidupan kita. Nah, nilai-nilai ini dibagi menjadi 4, yaitu nilai moral, nilai budaya, nilai agama, dan nilai sosial. Di mana nilai moral pasti berhubungan dengan akhlak dan etika di dalam kehidupan kita. Kalau nilai budaya pasti berhubungan dengan kebudayaan, kebiasaan, adat istiadat, kemudian undang-undang yang berlaku di dalam masyarakat baik tertulis atau tidak tertulis. Kalau nilai agama ya pasti berhubungan dengan kepercayaan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan sisi spiritual. Kalau nilai sosial pasti berhubungan dengan interaksi di dalam lingkungan masyarakat atau di dalam lingkungan sosial keluarga tersebut. Jadi kalau ditanya masalah unsur pembangun cerpen berarti ada 2 ya, ada unsur intrinsik dan ada unsur ekstrinsik. Oke, kita geser ke slide yang selanjutnya. Nah, kita masuk di struktur. Struktur teks cerpen itu dimulai dari orientasi menuju ke koda, tetapi di pojok atas Bodhita menulis abstrak.
Abstrak ini apa sih, Bu? Abstrak ini pendahuluan cerpen atau gambaran umum. Kalau di bahasanya film adalah trailer. Nah, kalau di bahasanya cerpen atau novel adalah sinopsis. Jadi ini boleh ditampilkan, boleh tidak. Yang namanya trailer, yang namanya sinopsis, kalau kamu mau menampilkan berarti ditampilkannya singkat saja. Hanya 1 atau 2 paragraf. 1 paragraf boleh, 1 sampai 2 paragraf boleh. Tidak ditampilkan pun tidak apa-apa. Jadi abstrak ini bersifat opsional atau sunnah, ya. Yang pasti unsur dari teks cerpen itu adalah orientasi, komplikasi, klimaks, resolusi, dan koda. Apa sih orientasi? Orientasi adalah pembuka cerita. Di mana-mana kalau mau menulis teks pasti ada pembukanya, pasti ada pendahuluannya. Lah ini dinamakan dengan orientasi. Kemudian masuk di komplikasi itu adalah awal permunculan suatu masalah. Di dalam cerpen yang namanya komplikasi itu awal muncul masalahnya apa sih? Entah awal muncul masalahnya karena rebutan pisang, atau awal muncul masalahnya karena yang satu minta nongkrong di kafe, satunya pingin nge-mall, kalau ceritanya tentang persahabatan ya. Atau awal muncul masalahnya itu karena keretakan hubungan keluarga antara ayah dan ibu atau broken home jika ini temanya adalah keluarga. Nah, yang ketiga ada klimaks, puncak masalah. Jadi orang kalau sebelum puncak masalah pasti ada awal masalah yang muncul. Apa sih awal masalahnya? Baru menuju puncaknya. Puncak itu adalah di mana masalah itu sedang genting-gentingnya. Itu yang dinamakan dengan klimaks. Jadi orang kalau lagi marah-marahnya itu dinamakan dengan klimaks atau puncaknya. Kemudian kalau sudah klimaks kita geser ke resolusi. Kalau masalah tersebut ada, pasti ada penyelesaiannya juga. Nah, penyelesaian itu pasti dicari. Kalau sudah ketemu, barulah kita menemukan satu penyelesaian masalah. Dinamakan dengan resolusi. Kalau resolusi sudah ditemukan, maka tinggal ke koda akhir cerita dan penutup. Jadi seperti kehidupan ya, cerpen itu seperti kehidupan di mana orang itu pasti akan ada masalah yang muncul. Ketika masalah itu muncul pasti akan ada puncak masalah di mana orang tersebut sedang marah-marahnya. Lah ketika marah ada yang memberikan solusi, difikirkan tenang-tenang, oh ternyata solusi itu baik digunakan. Itu yang dinamakan dengan penyelesaian masalah atau resolusinya. Resolusi sudah didapat, penyelesaian masalah sudah ketemu, maka akan didapatkan suatu ending dari cerita, apakah sad ending or happy ending. Sama dengan kehidupan, ya. Kita geser ke slide yang selanjutnya. Nah, ada contoh cerpen yang akan saya tampilkan. Nah, saya mengambil satu contoh cerpen dengan judul Pintu Rezeki. Ada yang saya kotak, ada yang tidak. Ini coba dibaca pelan-pelan, saya sambil menjelaskan sambil kalian membaca pelan-pelan. Di paragraf pertama, saya memberikan kotak warna pink, itu adalah orientasi. Jadi itu adalah pembuka ceritanya. Saya tidak memberikan abstrak ya di sini ya. Apakah salah? Tidak. Jadi abstrak tadi seperti yang saya bilang itu opsional atau sunnah. Saya buka dengan orientasi, kemudian langsung di paragraf keduanya saya berikan komplikasi. Komplikasi tadi apa? Masalah yang muncul, awal masalah yang muncul. Kemudian masuk di klimaks, puncak masalahnya. Puncak masalahnya apa? Nah, pintu rezeki ini berhubungan dengan ceritanya seseorang di mana seseorang itu sebetulnya juga tidak punya uang, tetapi dia harus membantu orang lain yang lebih membutuhkan. Dia ikhlas, dan ikhlasnya dia itu mendapatkan balasan yang berlipat-lipat ganda dari Allah. Jadi ini memberikan satu pelajaran kepada kita bahwasannya kita jika membantu seseorang,
Jika kita punya satu roti, orang tersebut membutuhkan roti itu jangan dikasih setengah, kasih seluruhnya. Maka insya Allah roti yang kita kasih seluruhnya ke orang tersebut akan membawakan dampak yang luar biasa kepada kita. Bisa jadi satu roti yang kita berikan kepada orang tersebut akan dibalas berlipat ganda sama Allah, kita punya toko roti sendiri. Kita harus percaya itu. Jadi pintu rezeki ini adalah amanatnya berhubungan dengan rasa ikhlas, sabar, dan mau berbagi dengan orang. Kita geser, masih ada ceritanya di belakangnya. Nah, di paragraf yang keempat masih ada klimaksnya. Saya berikan warna pink di situ, ada artinya. Nanti akan ada keterangan yang saya berikan. Selanjutnya di paragraf yang kelima ada resolusi, penyelesaian dari masalah tersebut, dan ditutup dengan koda. Lalu Bu, kenapa tadi kok ada kotak, ada warna pink? Apa penjelasannya? Oke, di bawah ada saya berikan catatan. Note yang pertama, kalimat yang diberi warna pink menunjukkan kalimat langsung ditandai dengan tanda petik 2. Jadi kalimat yang saya blok dengan warna pink ini adalah kalimat langsung, di mana kalimat langsung itu adalah kalimat yang diucapkan oleh orang secara langsung, ditandai dengan tanda petik 2 jika di dalam sebuah teks. Kemudian yang nomor 2, kata yang bercetak tebal menandakan kata tidak baku. Artinya, cerpen adalah karya sastra tidak terikat atau bebas dalam kalimatnya. Jadi saya memberikan contoh, ada kata yang dicetak tebal di awal cerita tadi. Nah, kita balik lagi, aku minta duit. Di dalam bahasa Indonesia, kata aku minta duit itu kata yang tidak baku. Seharusnya apa? Bolehkah saya meminta uang? Nah, itu kata bakunya. Tetapi kenapa saya gunakan di dalam cerpen? Karena cerpen adalah karya sastra tidak terikat, sama dengan puisi. Kamu boleh menggunakan bahasa daerah, kamu boleh menggunakan bahasa gaul atau slang, kamu boleh menggunakan istilah-istilah di dalam bahasa Inggris atau istilah-istilah yang biasa kamu gunakan sehari-hari di bahasa daerahmu, atau kamu juga boleh menggunakan bahasa-bahasa sarkas. Mohon maaf, bahasa sarkas itu bahasa-bahasa yang biasa digunakan oleh anak-anak gaul zaman sekarang yang biasanya bodita larang dengan menggunakan istilah apa biasanya kalau bodita bilang itu bahasa yang sangat bagus didengarkan telinga. Apa bahasanya? Biasanya kalian menggunakan bahasa COK. Kemudian kalian biasanya menggunakan bahasa anjay. Mohon maaf, itu sebetulnya tidak boleh digunakan, tetapi kalau di dalam karya sastra, bahasa itu boleh digunakan, bebas. Jadi saya tidak akan menyalahkan kalian ketika kalian menggunakan bahasa itu. Kemudian, di catatan saya yang terakhir, di note saya yang terakhir ada paragraf yang saya beri tanda kotak pink di paragraf 1 tadi ya. Apa artinya itu? Bahwa kalimat tersebut menunjukkan kata sifat ditunjukkan dengan kalimat yang dikatakan oleh tokoh. Jadi tanda-tanda yang saya berikan ini silahkan dipahami, silahkan didengarkan juga penjelasan saya supaya kalian nanti tidak salah dalam menulis jika saya memberikan kalian tugas menulis cerpen. Jadi ini adalah tugas atau ini adalah materi teks yang sangat menyenangkan ketika ditulis karena kalian tidak harus terikat dengan bahasa baku. Boleh menggunakan bahasa-bahasa yang kalian suka, bebas. Tetapi tetap dengan aturan bahwasannya menulisnya tidak boleh dari 10.000 kata. Kemudian tata aturan penulisan paragrafnya juga harus digunakan. Ada kalimat langsung yang harus ditandai dengan tanda petik 2. Kemudian tanda baca titik, koma, tanda seru, tanda tanya juga harus digunakan. Dan strukturnya juga harus sesuai. Jadi tetap ada aturan-aturan penulisannya, hanya bahasanya bebas, tidak terikat. Begitu ya. Kita geser ke slide yang selanjutnya. Nah, sudah masuk di penugasan.
penugasannya ini seperti biasa, Budita minta untuk dikirimkan minggu depan. Jadi materi hari ini didengarkan dulu, tugasnya dibaca dulu dengan seksama, kemudian dikerjakan. Saya beri waktu kurang lebih 1 minggu. Minggu depannya kalian mengumpulkan tugas ini di kolom pengumpulan tugas yang ada pada Microsoft Teams yang sudah saya buka. Jangan sampai salah. Apa sih penugasannya? Berdasarkan cerpen di bawah ini, maka tentukan struktur pembangunnya dan unsur intrinsiknya. Jadi ada 2, kamu menentukan strukturnya dulu, baru kamu menentukan unsur intrinsiknya. Bagaimana Bu tata caranya? Apakah saya harus menulis ulang cerpen ini baru saya tentukan unsur intrinsik dan juga strukturnya? Kalau saya suruh untuk menulis ulang banyak, pasti kamu keberatan. Maka yang cara paling mudah adalah kamu baca dulu cerita ini sampai lengkap, kemudian kamu cukup menuliskan seperti ini. Paragraf 1, titik 2, orientasi. Paragraf 2 dan 3.2, koda. Paragraf 3.2, komplikasi. Nah, seperti itu. Jadi kamu tulis dulu nomor 1, struktur teks cerpen dari teks sang penyemangat. Namanya sang penyemangat ya. Jadi 1, struktur pembangun dari teks cerpen dengan judul Sang Penyemangat. Paragraf 1, orientasi. Paragraf 2 dan 3, koda. Sampai habis. Kemudian nomor 2, unsur intrinsiknya. Temanya apa? Judul Sang Penyemangat. Tokoh siapa saja, penokohan bagaimana. Jadi kamu cukup menuliskan jawabannya saja tanpa menulis ulang teks cerpen yang saya berikan di video ini karena teks cerpennya cukup banyak. Teks cerpennya cukup panjang, jika kamu tulis kamu akan capek. Cukup dibaca dari mulai paragraf 1 yang saya tampilkan sampai dengan paragraf akhir yang saya berikan di video dan PowerPoint ini. Nah, cukup panjang jadi jangan ditulis ya, langsung ditulis jawabannya saja seperti itu. Bagaimana? Sudah paham? Insya Allah sudah paham ya. Jadi saya tunggu tugas ini dikumpulkan minggu depan. Karena apa? Jika kalian telat mengumpulkan, maka kalian sendiri yang akan rugi. Semakin banyak tugas yang menumpuk, maka akan semakin berat kalian mengerjakan. Jadi, kalian kerjakan ini di buku tulis kalian dengan tata cara yang saya berikan. Saya tunggu hasil pekerjaan tugasnya difoto dan dikirim di Microsoft Teams minggu depan pada kolom pengumpulan tugas yang saya buka. Dan bagi tugas-tugas yang belum dikumpulkan, silakan dikumpulkan di kolom pengumpulan tugas yang saya buka. Jika ada tugas di minggu yang lalu belum dikumpulkan sekarang di kolom pengumpulan tugas itu, saya akan cek keseluruhan. Ya. Nah, kita sudah sampai di penghujung PowerPoint ini, artinya juga di penghujung video ini. Terima kasih sudah mendengarkan, terima kasih sudah dengan teliti dengarkan penjelasan dari Budita. Semoga kalian paham. Jika tidak paham bisa japri ke Budita di mana tidak pahamnya. Kemudian Budita harap tugas yang dikerjakan dan dikumpulkan on time, tidak ada yang molor, sehingga Budita juga enak dalam memberikan nilai dan mengoreksinya. Ya, oke, cukup sekian Budita rasa video ini. Budita akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.